Oke, di sini saya akan melanjutkan video presentasi part 3 untuk deployment di AWS atau di cloud. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Derenes Junaidi dengan NIM 2802403031. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana kita mendeploy secara cloud di AWS. Yang pertama yaitu kita akan masuk ke modul kita di AWS Academy, AWS Learner Lab. Kemudian kita akan mencari untuk launch AWS Academy Learner Lab ini. Ini tekan aja, akan muncul yang ini. Nah, ketika muncul yang ini awalnya akan berwarna merah terlebih dahulu AWS-nya. Jadi bukan hijau seperti ini, kita tinggal start lab aja, nanti dia berubah jadi kuning, kuning itu loading, dan kemudian saat udah hijau tinggal kita tekan AWS-nya. Nah, ketika tekan ini, oh ya udah, akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Sign out, coba sign in lagi. Akan muncul tampilan seperti ini. Hal pertama yang kita pilih yaitu kita akan masuk ke menu Amazon SageMaker AI atau bisa di search di sini SageMaker. Nah, kita milih yang Amazon SageMaker AI yang kedua. Jadi tinggal ditekan aja, lalu masuk ke bagian yang sini. Tampilan pertama dari Amazon SageMaker AI. Di sini kita akan lanjut ke bawah ke application IDE di sini. Kita masuk ke notebooks yang ini. Nah, ini ketika ditekan akan masuk ke tampilan yang ini, yang notebook gitu ya. Ini kita back dulu. Nah, ini akan masuk ke notebook. Ini yang udah pernah dibuat notebooknya. Nah, di sini tinggal create notebook instance saja kalau misalnya belum ada. Eh, Role-nya itu dipastikan lab role, karena kalau yang lain itu dibatasin di AWS. Lalu ada namanya apa, dan juga tinggal create notebook instance saja. Di sini karena saya udah ada, kita akan mulai dari yang ini. Lalu kalau misalnya udah ada, biasanya di kanannya muncul tombol start seperti ini. Tinggal diklik start aja dan dia akan loading sampai in service. Lalu ketika in service ini, kita buka yang Jupyter Lab, open Jupyter Lab. Nah, ketika udah dibuka, akan muncul ke eh, saya matiin ya. Akan muncul ke Jupyter Lab, redirecting ke Jupyter Lab kita yang kalau misalnya masih baru belum ada isinya, cuma kalau itu udah ada isinya. Nah, awalnya memang harusnya belum ada apa-apa tampilannya. Itu tinggal di-upload aja setelah ini. Sebentar, masih loading Jupyter Lab-nya. Nah, ini udah masuk ke bagian sini. Ini tinggal kalau misalnya masih kosong, tinggal kita upload aja di sini, upload dan masuk ke file kita. Nah, yang kita upload di sini yaitu file-file yang sudah kita buat di lokal tadi, yang .py-nya aja. Sedangkan untuk pipeline-nya itu nanti ada end-to-end pipeline, end pipeline yang sudah kita buat sebelumnya, evaluation pipeline, lalu data ingestion, itu akan masuk di sini. Dan kita jalanin di sini end-to-end pipeline-nya. Cara jalaninnya juga sama, kita masuk ke terminal, ini juga code yang sama kalau di lokal, karena kita udah menggunakan padlib di sini, jadi path-nya itu udah diatur secara otomatis di sini. Jadi kita tidak perlu mengatur path ke arah AWS yang tadi direction AWS gitu-gitu ya, OBC2 user. Ini kita bisa langsung padlib, kita masuk ke terminal di sini, kita cd SageMaker, karena, eh, karena data kita tuh dari SageMaker semuanya ini, termasuk di Amazon SageMaker AI tadi. Nah, ketika sudah masuk cd SageMaker, tinggal kita jalanin sama seperti di Python M, nggak usah rewind. Nah, sama seperti di lokal, di VS Code di terminalnya juga kita jalanin seperti ini. Ini kurang high ya, Python harusnya. Ya, kita jalanin dan dia akan muncul sama seperti sebelumnya, ada artifacts-nya. Artifacts-nya apa, ada ingested-nya juga seperti apa, emerance, lalu ada MFlowDB dan sebagainya, karena kita menggunakan MFlow juga. Nah, ketika ini udah dijalanin, kita masuk ke inti dari deployment di cloud atau di AWS. Yang pertama yaitu kita mulai dari file yang train.ipnb ini di notebook. Nah, yang pertama yaitu di sini kita lihat dulu train ini sebenarnya fungsinya apa gitu ya. Jadi train di sini fungsinya adalah karena di lokal kita menggunakan pickle, di AWS ini kita perlu menggunakan joblib. Sehingga di sini train ini akan menjadi bentuk keduanya untuk joblibnya.
untuk kita mendapatkan job clip yang akan diproses di deployment-nya nanti. Nah, yang pertama yaitu kita akan install terlebih dahulu, atau kalau misalnya udah pernah install, akan seperti upgrade atau update gitu ya, untuk pip, setup tools, dan juga wheels-nya. Jadi memang kebanyakan error dari AWS atau di cloud itu kadang tidak konsisten gitu ya, versinya. Jadi versinya itu kita upgrade dulu biar pas, biar bisa jalan, biar bisa sesuai sama yang udah kita buat sebelumnya. Di sini udah upgrade yang ketiga ini, dijalanin aja akan muncul ini sukses install dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita akan install Scikit-learn di khusus versi 1.4.2. Karena ini versi yang sesuai untuk di deployment cloud ini ya. Jadi kita pilih Scikit-learn yang ini. Lalu setelah selesai diinstal, eh, udah cukup kedua installnya. Kita lanjut ke logika train kita. Ini sebenarnya logika yang sama dengan IPNB sebelumnya, dengan lokal juga sebelumnya. Namun di sini kita fokus ke satu model, yaitu random forest, model yang terbaik. Karena yang kemarin itu kita udah ada tiga model terbaik, yaitu random forest, diikuti oleh XGBoost, dan juga diikuti oleh decision tree. Di sini kita akan memilih satu model aja, yaitu random forest, model yang terbaik. Ini juga dijalanin sama pakai grid search, ada robust scaler, one hot encoder, label encoder buat targetnya, ada job clip di sini buat hasilnya nanti, pandas, numpy, OS, dan sebagainya. Ini juga sama, dia bikin file artifacts di sini. Sebenarnya karena file tadi kita udah jalanin pipeline, sebenarnya ini nggak perlu ya, tapi kalau belum bisa dijalanin lagi. Kalau misalnya udah eksis juga nggak apa-apa gitu. Nah, nanti job clip-nya akan masuk ke artifacts ini. Saya buat satu aja, buat seluruh model, baik itu job clip maupun pickle di satu file yang sama, yaitu artifacts. Ini kita baca data ingested dari yang end pipeline sebelumnya berjalan. Kita jalani logika drop juga, logika masing-masing fitur di sini sama persis juga. Lalu juga logika dari cleaningnya. Lalu kita splitting di sini, kita impute, lalu kita input missing value-nya, outlier juga, scaling, encoding, sampai labelnya juga sama persis. Yang membedakan di sini adalah kita menggunakan job clip dump. Jadi model-model itu dibuat dalam bentuk job clip. Lalu sama seperti di lokal, saya juga membuatnya dalam beberapa job clip ya untuk preprocessing-nya. Jadi memang kelebihan dari OP sebelumnya itu bisa dimodularkan. Jadi kalau misalnya butuh update tertentu, lalu juga misalnya kita mau refresh tertentu, itu bisa langsung aja bisa dipilih, lebih fleksibel juga. Ini sama juga saya buat, lalu preprocessing juga udah selesai artinya, lalu masuk ke training modelnya. Di sini training modelnya yaitu random forest tentunya, karena satu model aja yang paling baik. Ada artifact random forest hasilnya, lalu yang terakhir yaitu pemberitahuan bahwa ini selesai, udah dapat job clipnya, dan ini juga sama, random state-nya, lalu estimator, max depth-nya, max feature juga sama semua seperti yang sudah kita buat sebelumnya. So di sini muncullah hasil seperti ini, dapat segini juga sama, lalu job clipnya dan. Nah di sini quote yang terakhir ini sebenarnya cuman saya memberikan di sini untuk mengetahui bahwa modelnya itu memang benar-benar sudah terbuat dan sudah berjalan gitu ya. Jadi saya melihat, saya memanggil features names in-nya, jadi kita bisa lihat feature apa aja yang terdapat di dalam model tersebut, atau model terbaca apa. Jadi kita bisa tahu uh, udah sesuai atau belum gitu modelnya. Nah, ketika tren ini semua udah dijalankan, kita masuk ke pembuatan endpoint. Endpoint itu seperti gate, gate-nya atau gerbangnya untuk kita bisa deploy di cloud gitu ya. Nah, ketika masuk ke endpoint ini, kita membutuhkan Boto 3 dan juga SageMaker sebagai kebutuhan dari si cloud AWS gitu ya. Nah, ini dijalanin, kita udah dapet ini, terus kita pertama-tama itu kita baca dulu role kita. Apakah role kita benar-benar role yang sesuai yang sudah kita propose di awal. Di sini role yang paling sesuai di kita itu adalah lab role. Di mana ini udah benar, lab role. Dan juga nanti di setelah-setelahnya, untuk semua pemilihan role, kita akan memilih lab role. Karena role yang lain itu dibatasin dan kita menggunakan learner lab itu khusus di lab role ini. Lalu juga kalau misalnya di soal itu diminta untuk pembuatan pipeline secara di AWS, secara di cloud gitu ya, pipeline khusus. Namun karena lab role ini terbatas dan juga dibatasin, khusus untuk layanan-layanan tertentu itu tidak disediakan. Sehingga di sini kita menggunakan lokal, dari yang lokal itu kita berikan ke sama ke sini juga kita upload tadi, lalu kita jalanin dan kita menggunakan train dan juga deploy endpoint ini. Dan di sini kita fokusnya ke lab role ya, karena role-nya memang ini yang kita punya. Jadi kita tidak bisa menggunakan pipeline di
AWS, pipeline yang bentuknya AWS gitu ya pipeline-nya. Nah, lalu kita lanjut ke pembuatan S3 bucket. Sebenarnya S3 bucket itu bisa dibuat di sini. Ini udah saya buat, bisa create bucket. Ini bucket yang udah saya buat ya, buat ini. Namun di sini juga bisa lewat codingan seperti ini, lewat notebook. Nah, di sini kita buat melalui notebook. Jadi kita bikin S3 bucketnya dulu, lalu kita print nama bucket yang sudah kita buat. Agar nanti ini digunakan untuk propose bucket-bucket di code berikutnya. Ini kalau misalnya dilihat namanya juga sama seperti yang udah kita buat di sini. 6031, 6031 juga jadi sama persis yang udah kita buat. Jadi di AWS ya, di konsol, lalu tinggal search saja. Tadi search SageMaker, eh S3 juga bisa muncul S3 ini. Kita balik ke yang ini. Kemudian lanjut kita ke tar file sini. Tar file ini jadi model udah kita buat sebelumnya di train itu, yang udah kita dapetin job lib-nya semua itu, ini ada di filenya artifacts tadi kan. Artifacts-nya ini, jadi kita masukin, kita panggil model tersebut, dan kita masukin atau kompres di dalam model target ini. Di model target ini akan berisi 5 model kita gitu ya. Nah, ini kita masukin dari artifacts masuk, lalu kita pilih gitu ya 5. Nah, di sini juga kalau misalnya kita lihat ada WGZ, jadi W itu artinya write, di mana kita memasukkan data ke dalam array tersebut gitu ya. Nah, ketika udah, print dan untuk mengetahui aja, nah ini mau selesai gitu ya, print dan. Nah, kita udah punya modelnya, model target Z, lalu kita juga udah punya S3-nya yang 6031 itu, terus di depannya USI1 itu sebenarnya region kita ya, region kita bisa kita lihat dari konsol ini misalnya. Lalu di bagian yang sini, United States and Virginia. Jadi kalau misalnya kita lihat, and Virginia ada di USI1, artinya memang yang paling bagus di kita gitu ya. Kita pakai yang paling baik, USI1. Nah, ini disesuaikan ke semua region kita juga. Makanya ini USI1 juga bucketnya. Nah, kemudian kita udah punya dua hal tadi, kita masukin modelnya ke dalam bucket kita, atau penyimpanan kita. Di sini modelnya akan dimasukin, jadi kita S3 upload file, upload model target Z-nya, dan juga di dalam folder model gitu ya. Nah, ketika udah selesai ini, kita akan mengakses inference. Inference ini fungsinya buat seperti mengatur modelnya, mengatur inputnya, dan sebagainya. Inference ini kita masuk ke file inference.py di sini. Nah, inference.py ini adalah yang mengatur logika-logikanya. Jadi di sini juga import JSON ada, karena inference.py ini bisa menggunakan CSV dan juga JSON. Namun di sini fokus kita lebih ke JSON karena lebih fleksibel gitu ya, lebih datanya, lebih cepat juga. Di sini JSON-nya apa, CSV-nya apa, ini bisa dua. Lalu nanti saya jelaskan bedanya. Lalu ada class name-nya, masukin logika kita yang sama seperti IPNB, features-nya juga apa, seperti notebook, lalu modelnya itu apa saja. Gitu ya. Ini menggunakan job-lib, kalau misal di sini, di global, dia ada random forest, ada 5 tadi, yang udah di model target Z juga. Lalu di sini, dia akan mengatur inputnya seperti apa masuknya. Jadi, inputnya itu dibagi dua di sini, ada yang JSON content type, dan juga ada yang CSV content type. Di sini itu bisa dua data yang masuk. Jadi dua tipe data yang masuk maksudnya ya. Jadi tipenya juga string ini yang mengatur dan kita bisa eh, berikan kode dua gitu. Jadi buat jaga-jaga aja kalau misalnya ada data yang bentuknya CSV mungkin atau bentuknya JSON gitu ya. Ini pilot ini buat ngelot datanya. Lalu instance di sini itu buat eh, baca inputnya. Jadi inputnya akan kita berikan di deploy endpoint. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita nanti modelnya udah jadi, kita ingin sampel gitu ya, mencoba, itu kita harus menggunakan instance di sini. Lalu nanti juga data-data yang masuk itu akan kita melalui EC2. EC2 itu instance, bentuknya instance, di mana data-data bakal masuk ke instance dan dibaca gitu ya oleh modelnya. Maka di sini menjadi masuk inputnya itu jadi instance bentuknya. Nah, kalau misalnya ini return pada data frame-nya dan sebagainya. Ini sama juga untuk CSV. Lalu ini untuk value error kalau misalnya tidak ada. Nah, di sini untuk logika prediknya, bagaimana modelnya itu membaca data input dan mengeluarkan prediksinya. Di sini juga sama, ada type hint-nya, dictionary, modelnya apa aja yang dipanggil dan digunakan gitu ya. Ini juga logikanya sama, ada scaling-nya, ada encoding untuk credit mix, one hot encoding buat yang lainnya, lalu untuk di concat terakhir, dan model prediksinya itu bagaimana gitu ya labelsnya.
Returnnya di sini ada probability, prediction, dan juga labelnya. Nanti return yang untuk diberikan kepada usernya itu bagaimana gitu. Lalu di sini tinggal outputnya aja. Outputnya dalam bentuk JSON di sini karena JSON memang lebih pas gitu ya. Itu melalui library import JSON juga di atas. Jadi udah kita import library-nya. Ini jadi data yang masuk bisa dua tipe, tapi kita keluarinnya dalam bentuk JSON. Tinggal dalam prediction aja kita berikan prediksinya. Nah, inferensi udah selesai. Kita lanjut ke yang deployment point. Deployment point di sini. Jadi dari inference ini kita import model FN. Model FN itu yang ini. Jadi dia akan baca dulu modelnya apa aja gitu ya. Dan modelnya kita masukin ke nama model ini. Nah, lalu di sini kita sama seperti sebelumnya, ini untuk mengecek apakah model kita benar-benar berjalan dan bisa dicek gitu ya. Features names ini jadi sesuai gitu dengan yang fitur-fitur yang kita punya. Di sini juga ini buat kita cek aja model target Z kita isinya apa aja udah sesuai belum sama yang kita masukin ke dalam S3-nya. Lalu di sinilah logika utamanya dari deploy endpoint. Dimana kalau misalnya di sini itu sebenarnya kita membuat endpoint yang kalau misalnya di konsolnya juga bisa kita buka gitu ya. Kita bukanya masuk ke Amazon SageMaker AI lagi. Nah, di SageMaker AI ini kalau misalnya tadi kita milih notebooks. Cuma di sini kita pilihnya ke yang deployment inference, langsung masuk ke endpoint. Nah, ini ketika diklik akan masuk ke sini, endpoint. Nah, ini udah ada nih. Ini yang sebelumnya udah saya buat dan akan kita pakai di sini juga. Ini nanti kalau misalnya ada buat baru akan muncul lagi gitu ya. Dan statusnya dipastikan in service. Kalau misalnya fail atau misalnya masih creating itu masih belum bisa digunakan gitu ya. Belum bisa dihapus juga. Kemudian endpoint ini makan biaya cukup banyak. Jadi kalau misalnya udah selesai prediksi atau selesai digunakan aplikasinya, itu biasanya akan dimatikan. Kecuali jika aplikasinya mau di-up terus gitu ya. Endpoint-nya harus up terus juga. Ini saya nyalain buat nanti kita demonya. Endpoint. Nah, di sini yang pertama yaitu kita masukin nama bucket kita, nama S3 kita. S3 kita ini masuk ini SS Maker sesuai dengan yang atas tadi 6031. Ini sama 6031. Lalu model ASCII-nya ini model target Z kita yang udah kita masukin artifacts-artifacts-nya. Lalu untuk nama endpoint-nya ini bebas, cuma nanti harus sama buat semua permintaan nama endpoint gitu ya, biar nggak tabrakan datanya gitu. Jadi endpoint-nya yang tepat. Lalu region ini USI 1, sama seperti tadi kita cek lagi, United States and Virginia. Itu di USI 1 udah benar. Tadi di sini. Lalu untuk instance type ini MLM filers, ini bisa diganti juga kalau misalnya kebutuhannya berbeda. Misalnya bisa pakai X dan sebagainya, namun di sini kita pakai ini cukup. Dan juga framework versionnya ini yang kita install sebelumnya di scikit-learn-nya 142. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah kita propose dulu role kita itu udah tepat atau belum. Dan juga kita mau menggunakan lab role gitu ya. Sesuai dengan yang di atas lab role, dan memang role ini yang bisa kita gunakan lab role ini. Kemudian di main-nya ini Moto 3 ini buat baca datanya, oh bukan baca datanya, maksudnya default sessionnya dibuat lalu menggunakan region yang udah kita propose di atas, region USI 1, lalu juga SageMaker-nya dibuat, SageMaker sessionnya dengan atas juga kita propose, modelnya bucketnya juga udah kita propose sebelumnya, oh ini di print untuk penglihatan aja, untuk kasih lihat, lalu di sini modelnya itu akan benar-benar dibuat endpoint-nya, jadi di sini kita bikin modelnya itu yang udah kita propose di atas, propose juga entry point-nya itu melalui inference.py tadi sebelumnya, di mana instance gitu yang kita pakai, ada framework-nya juga udah kita buat, dan juga SageMaker Session udah kita buat gitu ya. Nah ini untuk tahu kita loading, deployment point udah jalan gitu ya. Prediktornya ini buat endpoint-nya, initial instance const-nya itu kita buat satu aja, karena di sini memang yang kita pakai penggunanya itu baru kita aja, atau misalnya menilai aja kita buat satu aja, kita pakai yang mudah. Cukup murah juga. Langsung instant type-nya gimana, endpoint name-nya, endpoint name sama yang sudah kita propose di atas. Dan sini saya kasih catatan, jika ngebug itu kita bisa cek CloudWatch-nya. Jadi kalau misalnya dibuat deploy endpoint ini terkadang memang ada error gitu ya. Kadang misalnya bisa fail juga, bisa infinite loop juga di dalam, jadi endpoint-nya lama buatnya gitu ya, terus tiba-tiba fail aja gitu. Nah ini tuh bisa kita cek errornya itu di dalam CloudWatch. Jadi sama seperti ini kita console juga. Lalu misalnya kita search CloudWatch gitu ya. CloudWatch yang warna merah ini, dan kita tekan masuk ke sini CloudWatch.
Nah, di CloudWatch ini sebenarnya kita tinggal masuk ke log management, nah ini bisa muncul yang semua udah ada. Nah, di sini saya udah pernah buat AS endpoint juga dan yang lainnya ya. Kita fokusnya ke yang UAS endpoint, nama endpoint saya. Ini tinggal kita tekan aja. Lalu kita bisa lihat lognya dari waktu ke waktu. Kita pilih yang paling baru lognya. Dan ketika udah jalan yang paling baru, kita bisa buka ini setiap message-nya gitu ya. Misalnya yang ini tuh getting ya, jadi udah berjalan gitu ya. Kalau misalnya ada error, biasanya misalnya di sini modul not found, job lib gitu, job libnya nggak ketemu, terus nggak ada model dan sebagainya gitu ya. Ini cukup rapi ya, get ping semua. Gitu. Nah, kalau misalnya ada error bisa dilihat di sini. Nah, ketika ini kita kasih tanda seru di sini, lalu nanti pas ini dijalanin, dia akan muncul ini, terus deploy endpoint, lalu ini tuh yang bawah ini seperti loading gitu ya, 5 baris ini. Jadi muncul satu, dua, tiga, satu per satu gitu. Dan kalau misal ada tanda seru di sini, itu artinya deploy endpointnya udah di-deploy, udah dibuat berhasil gitu ya. Terus kita bisa lihat ke endpoint tadi yang di Amazon SageMaker AI, bahwa ini udah berhasil gitu ya, udah in service juga. Nah, kemudian code di bawah ini, yang ini, itu code yang menggunakan setelah kita udah buat endpointnya, udah buat isinya, kita akan mencoba ke beberapa data sampel gitu ya. Jadi buat make sure kalau misalnya modelnya itu udah berjalan dan juga udah bisa prediksi. Di sini misalnya sampelnya itu menggunakan instance juga, nanti menggunakan EC2 juga, sama seperti di inference.py juga pakai instance, lalu region name juga sama, ini tinggal dipakai JSON juga, dan di print. Dan di sini misalnya muncul nih probability-nya segini, untuk ini prediction-nya itu yang paling tinggi, yang 51 ini ya, di standar gitu, nomor 2. Lalu ini code yang terakhir adalah code yang tidak dijalankan saat ini. Jadi code ini dijalani khusus sudah selesai, ini khusus untuk mendelete endpoint kita yang udah kita buat. Jadi untuk make sure harganya nggak ngelunjak, lalu juga misalnya udah tidak dibutuhkan, ini kita pakai ini. Walaupun memang bisa di endpoint ini kita close gitu ya. Tapi di notebook juga bisa di sini. Ini delete yang stuck endpointnya, lalu delete conflicting endpoint configuration-nya. Jadi dua hal yang di delete. Ketika berhasil itu akan muncul endpoint detection triggered, endpoint configuration detection triggered gitu ya. Di order harus trigger. Kalau misalnya, oh ya ini endpoint name-nya juga disesuaikan nama-nama endpoint kita ya. Kalau misalnya ternyata endpoint-nya itu masih creating atau masih creating ya, itu kita nggak bisa langsung delete di sini. Jadi dia memang perlu proses creating sampai benar-benar selesai atau fail atau gagal baru bisa kita delete. Delete jadi kadang satu udah trigger satu belum gitu ya. Nah, itu baru di sini. Ketika cleanup komplit, ini endpoint kita berarti yang di sini udah hilang gitu ya. Saya udah pernah dilihat juga di sini, jadi sisa bersih yang puasnya aja, yang ini aja. Nah, ketika deploy endpoint sudah berhasil, sudah terdeploy endpoint kita, ini udah ada namanya, udah in service juga, foto juga udah kita cek, ini aman aja, kita masuk ke EC2 di sini, konsol, kita search EC2. Untuk membuat instance-nya, ini EC2 yang ini, lalu kita pencet, akan masuk ke bagian yang ini, dashboard-nya dari si EC2. Ini tinggal masuk ke yang bagian instance di sini. Nah, instance ini saya udah pernah buat beberapa ya. Ini saya udah buat yang khusus yang untuk kita gunakan di sini yang OSMD ini. Yang Iris ini sebelumnya, untuk project sebelumnya, ini tuh em, sebenarnya bisa di close saja, bisa di stop dengan cara stop instance saja, biar tidak makan biaya juga tidak kita gunakan gitu ya. Kita stop, yang nggak salah kan? Nah ya, yang OSMD ini kita biarin running karena kita butuh di sini ya. Ini udah saya buat, namun akan saya jelasin gimana cara buatnya juga. Pertama kita akan buat mencet launch instance ini. Ketika sudah ditekan, ini akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama yaitu kita akan memberikan nama dari instance-nya. Ini misalnya namanya seperti ini gitu ya. Dibebaskan namanya, asal tidak ada spasi. Lalu ini dibiarkan saja kita menggunakan Amazon Linux. Kernelnya juga sama. Instance type kita menggunakan T3 Micro, bisa diganti kalau misalnya dibutuh. Ini kita free tier juga. Nah, di sini key pair-nya juga perlu kita ubah. Kita akan proceed without a key pair. Walaupun not recommended di sini, tapi ini yang kita gunakan. Kita proceed without a key pair. Lalu untuk network settings-nya sendiri akan kita edit.
ini oke yang kita edit yaitu inbound security group rules-nya. SSH ini akan kita ganti menjadi custom TCP. Kita berikan port yang kita mau gitu ya. Di sini saya menggunakan 8501. Lalu untuk source type-nya ini kita pilih yang MyIP terlebih dahulu. Kita akan buat dua security group role, nanti satu MyIP, satu lagi anywhere ya, atau everywhere gitu. Nah, fungsinya itu MyIP itu agar kita bisa mengakses hasil yang udah kita deploy, website-nya gitu ya. Nah, everywhere ini atau anywhere itu buat publik bisa mengakses website kita gitu ya. Nah, ketika itu udah buat yang MyIP, kita add security group role buat bikin yang kedua, custom TCP sama, port range-nya juga sama, 8501. Lalu ini kasih yang anywhere custom ya, source type-nya. Jadi anywhere. Jadi ada dua, ada MyIP dan juga untuk yang anywhere. Nah, ketika udah, kita akan lanjut ke bagian yang bawah. Ini enggak, kita masuk ke advanced detail. Nah, di advanced detail ini, kita harus mengatur IAM instance profile kita. Kita pilih yang lab instance profile. Sesuai dengan yang sebelumnya udah kita propose, yang lab role, lab ini juga. Jadi IAM ini harus sesuai. Karena kalau enggak, ntar nggak bisa akses layanan-layanan yang lainnya. Jadi kita skip. Udah benar, sesuai semua. Kita lanjut ke bagian user data ini. User data sini udah ada template-nya sebenarnya. Tinggal kita masukin aja filenya. Misalnya di yang ini. Ya, ada template-nya seperti ini. Dan kita edit yang ini gitu ya. Nah, di sini kita perlu git repo kalau misalnya dilihat, yaitu GitHub. Nah, kan kita belum buat GitHub sebelumnya. Kita buat saat ini. Kita masuk ke GitHub. Caranya sama seperti di video sebelumnya, yang yang lokal. Namun, untuk buat repositorinya maksudnya. Tinggal new di sini, lalu buat repository name-nya, lalu public, dan juga create gitu ya. Namun di sini saya udah buat, eh, masuk ke yang ini. Udah saya buat di sini repository-nya juga udah saya upload gitu ya. Nanti ada tampilan upload-nya juga, tinggal di-upload. Nah, di sini kita butuh dua, yaitu Streamlit AW, nama Streamlit-nya, nama app-nya nanti, kalau saya namanya Streamlit aws.uas.py ini, dan juga requirements.txt. Cukup mirip lah ya sama GitHub yang sebelumnya. Nah, di requirement ini, bedanya ada hanya satu aja, yaitu scikit-learn aja. Dan scikit-learn-nya itu di versi yang udah kita propose sebelumnya, yang udah kita download atau update sebelumnya, di 1.4.2. Sisanya itu kita menggunakan bawaan dari SageMaker, jadi tidak perlu dipropose di sini. Dan di sini file yang sebenarnya sama seperti Streamlit di lokal UI-nya. Namun yang beda dengan di sini yaitu kita menyesuaikan dengan untuk AWS-nya. Jadi ada endpoint name-nya, ada Boto3, ada JSON-nya, ada region-nya. Ini UI-nya cukup sama. Ada ini juga cache-nya, lalu markdown-nya juga yang lainnya cukup sama. Jadi tinggal diatur path-nya aja. Ketika kita udah punya dua file dalam GitHub ini, repository, ini eh, kita balik dulu ke yang benar-benar repository ini ya. Lalu ini website-nya ini yang akan kita ambil. Jadi ada nama user kita, ada nama repository kita. Jadi tinggal kita copy aja. Lalu setelah di copy, kita balik ke yang tadi. Dan kita paste di sini. Perhatikan bahwa .git-nya itu kita tetap mau, jadi jangan sampai hilang. Jadi tinggal di paste saja di sini, lalu ada .git-nya di akhir. Nah, ini subfolder ini fungsinya adalah untuk kalau misalnya di GitHub-nya itu ada folder di dalamnya gitu ya. Jadi perlu akses ke dalamnya. Namun kalau di sini kita GitHub-nya nggak ada, jadi kita skip aja di sini. Empty aja. Lalu untuk app filenya ini nama app kita. Nama app kita ini beda sama ini, yaitu Streamlit AWS UAS kalau aku. Jadi tinggal kita sesuaikan aja UAS.py. Dan endpoint name-nya ini juga kita sesuaikan dengan yang udah kita propose di sebelumnya, yaitu namanya UAS, UAS endpoint. Ini juga sama, namanya ntar jadi UAS app. Region-nya juga kita sesuaikan sama yang kita pakai. Dan yang lainnya ini udah cukup sama ya, sesuai dengan template. Nah, ini kalau misalnya udah disesuaikan, tinggal kita launch instance saja. Nah, ketika launch instance di sini, ini karena saya udah buat, saya cancel.
maka akan muncul instance-nya yang ini nih, USMD. Nah, ketika udah muncul, udah berhasil buat instance-nya, kita tekan di sini, lalu di sini kita ambil yang public IPv4 address ini yang akan kita gunakan ke depannya. Di sini kita copy aja dulu, atau misalnya disimpan datanya, maksudnya angkanya gitu ya, angkanya disimpan, 1, 2, 2, 2, 2, 3, oh angkanya beda ya. Ini angkanya kita ambil, lalu kita balik ke notebook kita. Nah, di notebook kita ini, kita akan perlu dua terminal. Dua terminal gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita gunakan untuk eh, menyalakan Streamlit-nya. Yang kedua adalah kita gunain buat curl datanya gitu ya. Buat mengambil inputnya gitu. Ini kita jadi SageMaker dulu. Ke, masuk ke SageMaker karena emang di sini semua file SageMaker. Lalu kita menggunakan eh, komen yang sama gitu ya. Untuk menyalain Streamlit. Streamlit kan nama filenya. Streamlit yang dijalanin. Oh, karena kalau misalnya ini apa berulang gitu ya, dia tuh Streamlit-nya harus diinstal dulu kalau misalnya di sini. Kita tinggal pip install Streamlit aja. Tunggu sebentar. Nah, ini udah terinstall. Kita jalanin komen yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya di sini artinya Streamlit-nya udah jalan gitu ya. Tapi nggak kita buka di sini. Kita nggak buka yang pakai lokal ini. Kita masuk ke terminal yang kedua. Di terminal kedua ini kita akan curl.p, lalu kita http, nggak pakai s, ini. Lalu kita masukin IP dari yang instance kita gitu ya, yang udah kita copy ini, public IPv4 address ya. Kita taruh, lalu ketika udah muncul, kita jangan lupa masukin port yang udah kita buat. Kita titik dua aja, titik dua, lalu port yang udah kita buat adalah 8501. Lalu kita tinggal enter aja. Nah, di sini kita bisa tahu berhasil atau enggak, berjalan atau enggak, itu dengan cara melihat ini, HTML. Jadi kalau misalnya ternyata muncul doctype HTML ini, itu berarti udah berhasil, udah berjalan gitu ya. Sedangkan kalau nggak muncul, artinya ada yang salah nih. Di sini karena udah muncul, jadi udah berhasil, tinggal kita buka yang HTTP ini, yang sudah kita tulis gitu ya. Itu sebenarnya udah menjadi link publik, link yang udah di deploy di AWS. Jadi bisa misalnya kita buka di sini langsung HTTP, kita kasih ID kita di port 8501. Kita bisa buka secara seperti ini, atau misalnya kita mau tinggal kontrol tekan ini juga bisa. Dia akan masuk ke sini. Nah, ketika udah masuk, seperti ini tampilannya. Sama seperti tampilan di uh, Streamlit yang lokal kita gitu ya. Karena code-nya juga sama, kita buat hanya disesuaikan path-nya aja. Namun, di sini yang membedakan adalah modelnya itu hanya satu. Karena saya pas propose itu memang modelnya hanya satu. Saya pilih yang terbaik aja untuk deployment di cloud atau di AWS gitu ya. Ini saya milih Random Forest itu model yang terbaik. Nah, ini tinggal di sama seperti di predik aja. Ini menggunakan data yang ada, data sampelnya. Misalnya, coba kita predik di sini. Nah, ini akan hasilnya keluar sama seperti yang di lokal juga. Untuk data sampelnya itu hasilnya adalah standar dengan confidence juga yang sama seperti di lokal, yaitu 59,6%. Lalu, yang membedakan adalah di bawah ini, kalau misalnya di lokal, saya juga sebelumnya ada grafik kecil ya, visualisasi kecil. Cuma di sini saya menghilangkan karena fokus kita di ininya gitu ya. Jadi visualisasinya saya tidak berikan, nggak saya tulis sekalian code-nya. Jadi visualisasi saya tinggalkan di lokal aja atau di Streamlit yang global melalui GitHub ya, yang pertama, bukan di cloud. Nah, ini misalnya kita coba dengan test case untuk yang good dan juga poor ya.
Ada datanya di sini, sama seperti sebelumnya sebenarnya datanya. Hmm, kita coba di sini age-nya ke 25. Oh, ini non-banknya ada di 10, cuma plus rate 32. Ini bed, ini boleh ini ya, history isi bisa 150, 10, delaynya ada di 50, luas, payment minimum, ini low spend semua value udah tepat 15. Lalu untuk monthly enhanced salary-nya jadi 3024. Dia tidak ada. Sepertinya koneksinya terputus tadi untuk Zoom-nya. Coba share screen dulu. Tekan ke atas. Ya, sudah muncul. Nah, itu. Nah, ini untuk lanjut ya. Lanjut kita eh loan-nya itu ada tiga di sini sama. Nah, ini kita coba predik. Nah, ini akan muncul hasilnya sama seperti di lokal juga, yaitu poor. Untuk probabilitas confidence itu 70,1%. Lalu kita coba yang terakhir, yang good dengan HD 9, occupation-nya itu entrepreneur. Yang kami ada di 1, 7, 7, 3. Yang bengkel ada 3, 4, itu 3. Dari mix-nya itu good. Yang di indexnya ada di 4292. Terus ada di 43. Terus ada di 3. Delay-nya ada delay, kembaran kena delay 12. Ini value, ini high spend, limitnya ada di 16. Ini salary-nya 15. 98, 31, 31, 9. Dan pinjamannya itu ada dua nih, dan juga mungkin sini. Nanti kita coba predik di sini. Hasilnya good gitu ya. Untuk ketiga kelasnya udah ada predik hasilnya, dan probabilitasnya segini. Nah, mungkin sekian untuk video penjelasan panel project saya. Mulai dari pertama itu yang ada exploration-nya di PNB, notebook-nya, lalu ada deployment secara lokal, dan juga yang terakhir deployment secara global. Sekian dan terima kasih. Saya minta maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga penulisan di sini. Terima kasih.